Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aisyah. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai masyarakat powerless dan kerusakan lingkungan terhadap perspektif teori sosiologi. Dapat diketahui, penyebab dari kerusakan lingkungan adalah bertambahnya jumlah penduduk, kegiatan eksploitasi dan eksplorasi dalam tujuan akumulasi kapital. Tak lupa, sumber daya alam yang melimpah tentunya akan mempengaruhi kegiatan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang diberikan alam terhadap keberlangsungan hidupnya. Manusia yang memiliki sifat rakus seperti inilah yang nantinya akan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Dan tidak lupa juga, bertambahnya jumlah penduduk tentunya akan mempengaruhi pola konsumsinya. Karena pada dasarnya yang memiliki peran penting terhadap pola konsumsi manusia ini adalah alam. Menurut Meadow, sumber daya alam akan terus tergerus seiring dengan pertumbuhan manusia. Dan apabila kebutuhan bahan pangan terus meningkat, produksi dari bahan baku yang berasal dari alam terus meningkat, tentunya hal ini akan berakibat pada ketersediaan sumber daya alam. Menurut Malthus, perkembangan penduduk itu tidak ada batasnya. Perkembangan penduduk tidak akan bisa dibatasi. Setiap manusia memerlukan makanan, namun laju pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada laju pertumbuhan makanan, sehingga mengakibatkan pada penggunaan sumber daya alam yang secara besar-besaran. Pertumbuhan penduduk akan mengikuti deret urut, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret angka dengan interval waktu 25 tahun. Kembali lagi, kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas tangan manusia tentunya akan mengakibatkan beberapa pencemaran. Ada pencemaran tanah, air, udara. Pencemaran tanah seperti lahan kritis akibat adanya illegal logging hutan. Pencemaran air seperti rusaknya ekosistem laut akibat sering dieksploitasi. Lalu pencemaran udara sepertinya adanya polusi akibat pembakaran hutan, asap kendaraan, dan lain-lain. Kerusakan lingkungan ini didominasi dari adanya perusahaan-perusahaan industri, karena realitanya perusahaan tersebut kebanyakan mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Dampak yang diakibatkan dari adanya kerusakan lingkungan tersebut dapat dirasakan oleh beberapa lapisan masyarakat. Namun tidak sedikit dari masyarakat tersebut yang bisa menyuarakan kerugiannya mengenai adanya kerusakan lingkungan akibat ulah produksi perusahaan tersebut. Akibat dari hal ini, akhirnya memicu adanya konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemilik perusahaan akhirnya menempatkan masyarakat pada keadaan powerless atau tidak memiliki otoritas terhadap pemilik perusahaan yang memiliki kekuasaan penuh. Konflik sendiri dapat diartikan sebagai suatu percekcokan antara pihak yang berkonflik akibat adanya ketidaksamaan tujuan atau kepentingan. Namun, menurut Karl Marx sendiri, konflik ini terjadi antara kaum borjuis dengan kaum proletan. Kaum borjuis sendiri adalah mereka yang memiliki modal, yang di sini berarti pengusaha atau yang memiliki perusahaan, sedangkan kaum proletan adalah mereka penggarap yang bekerja di perusahaan tersebut. Terdapat beberapa referensi buku yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan pada kegiatan manusia yang berujung pada konflik. Seperti salah satu buku yang berjudul Living in the End Times oleh Salvat Zizek. Tulisan ini menjelaskan mengenai kerusakan lingkungan yang dapat mempengaruhi kegiatan manusia karena ketergantungannya terhadap alam. Kerusakan lingkungan sendiri di sini diakibatkan oleh adanya kaum kapitalis. Namun persoalan lingkungan di sini selalu dikaitkan dengan adanya masalah ekologi, seolah menyingkirkan kaum kapitalisme yang memiliki andil dalam kerusakan lingkungan ini. Bukti lain dari adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia adalah salah satunya di Sidoarjo, Jawa Timur, yaitu lumpur lapindo.
di mana semburan lumpur lapindo di Sidoarjo ini diakibatkan dari adanya aktivitas pertambangan yang mengakibatkan konflik dari masyarakat dan perusahaan tersebut. Masyarakat di sini menuntut adanya ganti rugi dari pihak perusahaan karena aktivitas masyarakat di sana akhirnya terganggu. Kemudian persoalan lingkungan terhadap perspektif teori sosiologi. Menurut Marxian, terjadinya konflik adalah adanya pelapisan kelas antara kaum borjuis dengan kaum proletan, di mana kelas borjuis diisi dengan mereka yang memiliki modal dan perusahaan dan memiliki adil dalam pendirian perusahaan tersebut. Mereka membutuhkan lahan untuk pendirian perusahaan serta perkebunan guna pemenuhan sumber daya alam. Kaum borjuis membutuhkan ketersediaan alam dalam proses produksinya. Lalu, kelas proletan di sini menentang adanya keinginan kaum borjuis dalam upaya kepemilikan lahan. Masyarakat proletan memiliki kepentingan dalam upaya mempertahankan tanah atau lahan mereka, melindungi air sebagai sumber kehidupan agar tidak tercemar dan kekeringan, melindungi udara agar terhindar dari polusi. Karena adanya anggapan bahwa kaum proletan memiliki tingkat kekuasaan yang rendah, akhirnya mereka, kaum proletan, memiliki strategi dalam upaya memperjuangkan kepentingan mereka agar memiliki posisi yang lebih kuat. Akibat adanya kerusakan lingkungan tersebut mengakibatkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Salah satu bentuk ketidaknyamanan masyarakat karena adanya pencemaran udara yang diakibatkan oleh perusahaan tersebut. Contoh yang saya sebutkan tadi sesuai dengan buku yang ditulis oleh Usaini et al. Dalam judulnya Robohnya Sumatera Kami. Buku ini menceritakan mengenai pembakaran hutan dan lahan yang berakibat pada pencemaran udara di Riau. Permasalahan ini muncul ketika perubahan fungsi lahan gabut menjadi perkebunan kelapa sawit. Untuk membuat lahan tersebut subur, dilakukan usaha dari perusahaan dengan membakar sisa potongan kayu sebelum ditanami kelapa sawit. Cara ini dipilih oleh perusahaan karena untuk meminimalisir biaya. Namun justru hal ini berakibat pada pencemaran udara di Riau, di mana asap yang ditimbulkan oleh perusahaan ini mengakibatkan adanya sistem pernafasan pada manusia. Mereka merasa terganggu karena adanya asap tersebut. Konflik ini terjadi antara masyarakat yang terpapar kabut asap dengan perusahaan perkebunan. Masyarakat memiliki kepentingan aktivitas dalam kehidupan, tidak terganggu oleh asap. Namun, perusahaan memiliki kepentingan untuk meminimalisir keuangan mereka agar mendapatkan keuntungan dari penekanan biaya produksi dalam proses pembukaan lahan. Saat kepentingan mereka saling bertentangan, inilah yang dinamakan dengan konflik. Uraian konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan di atas mempertegas bahwa saat berhadapan dengan perusahaan, masyarakat berada dalam posisi powerless atau tak berdaya, bahkan tidak jarang menimbulkan kebingungan tentang upaya yang harus dilakukan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.